Menjawabnya kan di media, ya kan? Saya bukan pengen itu. Iya, menjawab ke kita. Saya bukan pengen itu. Bisa aja, misal Inul udah masuk Islam ini. Gitu. Orang lain nggak boleh orang lain tujuannya ke itu maksudnya. Boleh berstatement apa segala macam. Sekarang kadang ngelihat begini, yang dulunya semua antipati sama persoalan gini, kayak Oma Irama kurang apa sih, dia bilang sekarang lain begitu ada urusan Lesti, ya kan? Dulu penyanyi Surabaya berapa orang yang dituntut sama Haji Oma, ya kan? Ahmad Dhani ribut-ribut, sekarang kamu gua gratisin sekarang. Kenapa sekarang lagi jadi begitu? Harus ini konstan dong kalau yang memperjuangkan hak cipta. Jangan melihat ini lagi rame membelot, ya. Bukan begitu. Berarti harapan Om bisa dibilang ini duduk bareng ya Om? Bisa dalam masalah ini Om ya? Intinya Om ya? Bukan ingin duduk bareng, gimana sih? Ada ngomong lah, itu kan, kita kan orang Indonesia, apalagi Lesti orang Sunda, sama saya juga orang Sunda kan, punya adab gitu. Jangan, saya orang tua, Lesti baru, saya udah 35 tahun jadi pencipta. Lesti kan baru, masa penyanyi baru gitu nyontohin ke yang lain begitu kan, bagus. Maksudnya ini saya begini juga maksudnya untuk warning ke penyanyi-penyanyi yang lain. Kalau misalnya pakai lagu, kalau dia misalnya tidak izin pun ada santunnya, nama ciptaannya tulislah. Ini udah nggak bayar, nama ciptaannya kan itu, aduh kasihan banget para penciptanya. Kan Mas sendiri tahu sendiri lah sekarang kehidupan pencipta kayak apa. Setelah perdagangan nggak bisa nih, cuma ngandelin digital, gitu. Untuk lawyer yang menanggapi kuasa hukumnya Lesti, kuasa hukumnya Lesti kan udah bicara tuh di Instagram, udah bikin pernyataan bahwa kasus ini masih mereka masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Mungkin gimana menanggapi? Gimana? Menggunakan asas praduga tak bersalah mungkin dari pihak pengacara. Boleh aja, takdir. Jadi sebenarnya yang dilakukan kuasa hukum, langkah yang dilakukan seorang kuasa hukum seperti itu, harus melakukan praduga tak bersalah. Jadi jawabannya itu ya kita juga berbuat seperti itu. Kita kan dugaan berawal dari kita kedatangan klien kita yang merasa dirugikan sebenarnya dirugikan dalam segi nggak ada koordinasi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada kulonawon, nggak ada sowannya kan, itu awal kan bisa kita dengar sendiri kan, berawalnya dari situ. Berhubung itu tidak terlaksana, datang ke kuasa hukum ke kantor kami, ke kantor Hammer Law Firm. Jadi kami ambil langkah untuk negur secara tidak langsung, oi tuh lagu Pak Yoni enggak bilang dong ke Pak Yoni assalamualaikum, bilang dong kan gitu. Secara tidak langsung begitulah intinya. Jadi ya langkah hukum yang bisa dilakukan seorang kuasa hukum pasti itu yang bisa dilakukannya, karena dikenal juga enggak. Nah setelah teguran pertama tidak ada respon dari Lestinya sendiri lah khususnya ya, masuk ke teguran kedua, itulah langkah hukum yang dilakukan kuasa hukum. Setelah teguran kedua juga nggak ada respon, terus apalagi langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum selain pelaporan? Cuman itu langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum gitu loh. Jadi kita kuasa hukum itu melaksanakan amanat atau perintah dari klien. Gimana sih cara komunikasi dengan Lesti? Saya pengen tahu banget itu informasinya. Kenapa nama penciptanya nggak ditulis gitu loh? Kan itu berawalnya dari situ sebenarnya. Nah, karena ada celah di dalam Undang-Undang Hak Cipta, dalam perlindungan
pencipta lagu itu yang punya karya, semuanya itu kalau kita sangkut pautkan ke pasal, semuanya masalahnya izin. Baik itu seperti pasal 113 itu ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu semuanya izin. Seandainya izin itu ada, perdata pidana bisa hilang. Sensi. Nggak ada bisa perdata itu kalau setelah izin pidananya nggak berlaku. Kan udah diizinin. Kalau masalah apa, oh itu di luar itu. Mungkin itu ada hitung-hitungan. Yang penting izin. Karena yang dilindungi di Undang-Undang Hak Cipta itu izin memproduksi, izin main aransemen gitu kan, izin untuk merubah lagu. Yang dilindungi itu tanpa izin. Semuanya boleh. Semuanya boleh mendistribusikan, semua boleh mengcover, semuanya boleh merubah aransemennya. Tapi izin. Itu aja syaratnya cuman. Disitulah ya mudah-mudahan kita dengan langkah ini bisa dapat respon yang bagus dari Lesti. Itu yang kita tunggu sampai sekarang. Sampai terjadi pelaporan dan bergulirnya sampai hari ini, kita masih menunggu respon dari beliau. Yang mana kata klien kami Pak Yoni, respon. Kan itu aja jawabannya. Tolong respon. Jangan takut diperas. Jangan takut diperas. Merasa. Kan itu. Ini depan beliau kan. Jadi kami mewakili sebagai kuasa hukum Pak Yoni, kami lakukan secara langkah-langkah hukum yang bisa kami lakukan, gitu loh. Jadi jangan dipersalahkan, kenapa harus dilaporkan? Langkah kami apa lagi? Setelah ada teguran sampai kedua, apalagi langkah kami coba? Bang, terus dari pihak lawyer sebelah juga kan argumen pembelanya cuma mengandalkan asas praduga tak bersalah. Apakah itu tanda bahwa pihak sebelah itu sudah terpojokkan karena nggak ada pembelaan? Oh tidak, semuanya itu orang hukum itu memang harus melakukan langkah hukum itu seperti itu. Harus dikedepankan azas praduga tak bersalah. Jadi kami setelah bikin laporan, ya silakanlah nanti penyidik yang menilai, hasil penyelidikan seperti apa, ya kita juga nggak bisa dong. Kita cuman bisa menyerahkan, kami duga nih Lesti begini nih. Ini bukti kami yang ada nih. Dan alhamdulillah bukti kami, laporan kami diterima. Tetapi soal nanti dalam hasil penyelidikannya berlanjut atau tidak, berjalan atau tidak, sampai itu ke meja hijau atau tidak, mungkin itu di luar kuasa kami karena itu bukan tupoksi kami gitu. Cuman kami bisa mendampingi, mengiringi, mengikuti perjalanan kasus itu. Itu aja. Bang, penegasan aja bang, mungkin berarti hanya satu lagu saja yang dilaporkan bang. Apakah ada beberapa lagu? Ada beberapa lagu. Totalnya berapa lagu? Oh yang kami itu paling sekitar 4-5 lah. 4 sama atau 5. Hah? Judulnya yang saya tahu lah ya, Bagai Ranting Yang Kering, Cinta Bukanlah Kapal, Arjunanya Buaya, Buaya Buntung. Ya. Mau dong juga. Jadi itulah. Itu kami cuma ambil sedikit, cuman untuk berkomunikasi gitu loh. Bang, ini kan 4 lagu ini kan mungkin ada yang berspekulasi di luar sana. Kenapa harus Lesti yang dilaporkan? Kenapa tidak pengundangnya ataupun pihak penyelenggara yang ikut juga turut dilaporkan? Kenapa harus ada yang Lesti? Ini jawaban kuasa hukum ya. Jawaban kuasa hukum. Klien kami Pak Yoni datang ke kami mengadukan cerita itu ke kami di tahun ini, di bulan ini. Makanya kami melakukan pertama, kenapa Lesti? Karena klien kami membawa yang mengasih catatan namanya Lesti. Yang kedua, kenapa baru sekarang klien kami baru datang di tahun ini ke kita, ke Hammer Law Firm. Itu jawaban kuasa hukum, ya kan? Kenapa nggak dari dulu? Kita juga ke Pak Yoninya belum datang ke kita, gimana kita mau melaporkannya? Pihak
Oh, itu berbeda, konsepnya berbeda. Jadi itu berbeda. Jadi ini kita belum bicara sampai ke performan right-nya. Jadi kan sebelumnya saya sudah ceritakan dalam perihal pelanggaran hak cipta ada yang namanya performan right, ada namanya mechanical right. Nah, gitu loh.